Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam prestasi. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Praktik Akuntansi Digital menggunakan aplikasi Accurate. Nah, adik-adik mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginput transaksi pembelian per cash ke dalam aplikasi Accurate. Untuk transaksi-transaksi dalam siklus pembelian ada 6. Yang pertama ada permintaan pembelian atau purchase requisition. Yang kedua ada pesanan pembelian atau purchase order. Nah, untuk di pesanan pembelian, nanti kita akan belajar bagaimana cara kita menginput pesanan pembelian yang menggunakan uang muka, yang menggunakan biaya kirim, yang menggunakan diskon. Kemudian yang ketiga ada penerimaan barang atau receive item. Yang keempat, faktur pembelian purchase invoice. Yang kelima, retur pembelian purchase return. Dan yang terakhir, pembayaran pembelian atau purchase payment. Nah, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama ada permintaan pembelian. Nah, di sini tersaji formulir permintaan pembelian. Nah, bagaimana kita menginput informasi ini ke dalam aplikasi Accurate. Nah, kita buka aplikasi Accurate kita, buka data yang sudah pernah kita input. Data yang sudah pernah kita input itu maksudnya data yang sudah ada informasi perusahaannya, informasi customer-nya, informasi vendornya, informasi barang atau jasanya, hingga informasi syarat pembayaran pajak, sampai telah kita lakukan proses akhir periode seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi kita melanjut ke transaksi pembelian. Oke, kita masukkan kata kuncinya supervisor. Oke, jadi kalau adik-adik mahasiswa belum punya data yang ada, seperti data barangnya, data pemasoknya, data pelanggannya, nah adik-adik belum bisa langsung menginput ke pembelian, karena datanya nanti waktu kita menarik data itu tidak muncul. Karena setiap data yang ada di aplikasi Accurate ini akan saling terkait atau berhubungan. Jadi saat kita lakukan penarikan data itu otomatis muncul saling terkait. Oke, kita lihat satu persatu. Oke, tadi kita menginput permintaan pembelian. Nah, di sini juga tersaji ya siklus pembelian ini, mulai dari permintaan pembelian, pesanan, penerimaan, hingga ke pembayaran. Oke. Oke, saya bagi layar saya menjadi dua ya. Satu untuk melihat aplikasi Accurate, satu untuk melihat modul kita agar kita lebih gampang. Nah, kita mau input permintaan pembelian, kita klik. Nah, kita masukkan data sesuai informasi yang ada. Nomor permintaan, request number, PR01, kemudian request date atau tanggal permintaannya 2 Januari 2023. Kemudian barang apa saja. Nah, ada Samsung Galaxy. Nah, kita tinggal klik dari sini akan muncul barang kita. Jadi adik-adik harus sudah punya data barang. Kemudian kuantitasnya 50. Kemudian tanggal diperlukan atau required date-nya ini 9 Januari 2023. 9 Januari 2023. Kemudian barang selanjutnya Samsung Galaxy Fold sebanyak 40. Tanggal dibutuhkannya sama ya, karena dalam satu faktur atau satu formulir. Kemudian Apple iPhone sebanyak 50. Oke, tanggal dibutuhkan 9 Januari. Kemudian tujuan keperluannya adalah untuk penambahan stok persediaan ini dapat kita isi ke dalam deskripsi. Oke, nah jika sudah kita simpan dan tutup. Jadi cukup sederhana untuk menginput permintaan pembelian.
Oke, maka permintaan pembelian yang sudah kita lakukan, jika disetujui, kita akan lanjut ke pesanan pembelian. Yang pertama itu pesanan pembelian dengan uang muka. Bagaimana kita menginput ke dalam akurat. Nah, jadi tersaji informasi berikut ya. Maka kita sesuaikan informasi apa saja yang tersaji di formulir ini, kita input ke dalam aplikasi Accurate. Yang pertama, kita memesan dari vendor Samsung Telekom. Kita pilih Samsung Telekom vendor kita. Kemudian PO number PO 01 ini ya. Ini PO number. Kemudian tanggal 3 Januari. Tanggal pesanan kita dilakukan 3 Januari 2023. Kemudian tanggal diharapkan atau expected date itu adalah 9 Januari 2023 menggunakan FOB shipping point nih. Kemudian termin atau termsnya 2/10 N/30. Oke. Nah, barang yang akan dipesan adalah Samsung Galaxy Note 10 Plus dan Samsung Galaxy Fold. Nah, jadi waktu kita melakukan permintaan barang kan ada 3 ya. Ada 1 Apple iPhone. Sedangkan yang dipesan hanya 2 item. Artinya Apple iPhone ini tidak disetujui untuk dipesan. Jadi yang disetujui hanya 2. Oke, maka kita klik ke requisition atau permintaan pembelian kita tadi yang sudah kita input ya, PR01. Kita klik, otomatis barangnya muncul. Jadi kita tidak lagi menginput satu persatu ya. Jadi langsung kita tarik ya yang sudah pernah kita input. Jadi otomatis muncul. Kemudian iPhone tadi tidak disetujui, maka kita hapus. Oke, kemudian barang tersebut kena pajak, kita buat T ya, tax, T. Nah, dari mana kita tahu barang ini kena pajak? Dari formulir berikut yang disajikan ada PPN-nya, berarti barang tersebut kena pajak. Kemudian kita bisa buat catatan juga ya, kita bisa buat ke deskripsi ya. Ada keterangan bahwasannya pembayaran uang muka dibayar melalui bank pada tanggal 3 Januari. Oke, kemudian harga barangnya yang dikasih Samsung Telekom untuk Galaxy Note 10 Plus itu 13 juta. Kita input di 13 juta. Oke, kemudian Galaxy Fold 16.500.000. Oke, kita klik maka totalnya 1454.100 ya pasiennya. Oke, kemudian bagaimana kita input uang mukanya? Jadi uang mukanya ada formulir tersendiri atau ada invoice-nya ya. Oke, kita klik di bagian sini uang muka ya, di atas sini uang muka, kita klik. Oke, kita sesuaikan dengan informasi yang tersaji. Nomor fakturnya DP 01 ya, down payment 01. Invoice date-nya 3 Januari 2023. Ship date-nya atau tanggal kirim 9 Januari 2023. Oke, yang lainnya sudah pas. Kemudian uang mukanya sebesar berapa uang muka? Uang mukanya yang dibayarkan adalah 111 juta. Oke, kemudian kita klik di sini bagian amount agar nominalnya muncul. Oke, nah, 111 juta. Kemudian kita mau melakukan pembayarannya ke pemasok tersebut ya. Kita akan pakai uang muka. Maka kita klik di sini bayar pemasok. Oke. Nah, lihat lagi tanggalnya. Payment date-nya tadi kan 3 Januari ya. 3 Januari 2023. Kemudian dibayar melalui bank ya. Di sini bank, maka ini bank sudah pas. Kalau misalkan di sini ditulis dibayar secara cash, maka kita di sini pilih cash atau cash-nya. Oke, di sini kita bayar melalui bank. Oke, cek date-nya, tanggal ceknya itu 3 Januari tadi ya, 2023. Ya, tanggal ini invoice-nya.
Tanggal invoice-nya kan 3 Januari. Oke, sesuaikan. Nah, ini sudah tercentang ya untuk 111 jutanya, DP-nya. Nah, jika sudah sesuai, kita simpan dan tutup. Kemudian bagian uang muka tadi kita juga simpan dan tutup. Nah, kemudian bagian barang kita atau purchase order tadi, pesanan barang ini juga kita lakukan simpan dan tutup. Nah, cukup mudah ya untuk melakukan input ke pesanan pembelian. Oke, kemudian kita mau menginput yang selanjutnya, pesanan pembelian dengan biaya kirim. Oke, dengan biaya kirim. Nah, biaya kirim ini ada barang Apple iPhone dari pemasok atau vendor Apple. Nah, kita kan belum melakukan permintaan barang nih ya. Jadi kita input dulu permintaan barang kita agar bisa diproses pesanan. Input permintaan barang, kita sesuaikan PR02, tadi sudah PR01. Kemudian tanggalnya bisa kita lakukan sehari sebelum dilakukan pesanan pembelian. Berarti 2 Januari 2023, karena pesanan pembeliannya diproses 3 Januari. Kemudian barang apa saja? Apple iPhone sebanyak 50. Sebanyak Apple iPhone iPhone sebanyak 50. Oke. Jika sudah, simpan dan tutup. Kemudian kita mau melakukan pesanan pembeliannya. Oke, kita klik pemasok Apple, kemudian nomor PO-nya PO02, PO-date-nya 3 Januari 2023, kemudian expected date atau tanggal diharapkan 10 Januari 2023, FOB destination, karena kita menggunakan pesanan pembelian dengan biaya kirim. Terms-nya net 30. Oke, kemudian dikirim melalui ini ya, dikirim melalui FEDEX. Oke, zip via-nya kita belum ada, maka kita buat baru FEDEX. Oke, nah kalau tadi pengirimnya JNE, maka kita buat pengirim barunya JNE. Kalau dikirim via pos, kita buat pos. Oke, kemudian kita tarik data dari permintaan pembelian telah kita lakukan di requisition. PR02 tadi ya, PR02 muncul iPhone 950, harga yang diberikan 13.200.000, barang kena pajak. Oke, kemudian menginput biaya kirim. Oke, biaya kirimnya 2 juta ya, kita input di bagian estimated freight ya, atau biaya kirim 2 juta. Nah, kemudian akun biaya kirim di sini kan ada keterangannya. Akun biaya kirimnya Freight In atau COGS. Kita buat di sini. Kita buat akun baru. Kemudian buat Freight COGS atau Cost of Goods Sales ya, atau harga pokok penjualan bahasa Indonesianya. Oke, jika sudah kita klik OK. Klik nama ya, nama. In-nya Freight In OK. Oke, maka sudah muncul Freight In atau biaya kirim. Nah, jika sudah, kita simpan dan tutup. Oke. Nah, jadi untuk menginput pesanan pembelian dengan diskon juga sangat gampang ya.
Kemudian yang ketiga, pesanan pembelian dengan diskon ya. Tadi biaya kirimnya, maaf. Ini dengan diskon. Nah, pemasoknya atau vendornya Oppo ya. Kita kan belum melakukan permintaan pembelian nih. Jadi kita buat dulu permintaan pembelian kita. Tanggalnya bisa sehari sebelum dilakukan pesanan pembelian, yaitu 3 Januari 2023. Kemudian barangnya Oppo Renojet sebanyak 20, tanggal diharapkannya 10 Januari 2023. Kemudian barang apalagi Oppo F11 sebanyak 30, tanggal diharapkan 10 Januari 2023. Oke, jika sudah simpan dan tutup, kita mau proses pesanan pembelian dengan diskon. Oke, vendornya Oppo, sesuaikan tanggal PO-nya 4 Januari 2023, expected date 10 Januari 2023, FOB shipping point, terms-nya net 30. Oke, kita tarik ya dari permintaan pembelian sudah kita lakukan di requisition ini, tarik datanya. PR03 tadi ya. Oke, muncul barangnya. Harganya 3.500.000. Kemudian kena pajak ya. Kemudian yang F11 ini 3.400.000 kena pajak. Oke, jadi di sini disajikan atau ada keterangan atau informasi diskonnya 5%. Jadi kita input di bagian kolom yang sudah tersedia untuk diskon 5%. Berarti diskonnya 860.000. 8.600.000 ya. Maaf, 8.600.000. Maka nanti total order kita setelah dipotong diskon menjadi 181.374 ya. 181.374.000. Oke, jika sudah sesuai semua, kita klik simpan dan tutup. Oke. Oke, kemudian yang ketiga, setelah dilakukan proses pesanan pembelian, maka barangnya datang ya. Jadi kita terima barang, penerimaan barang, kita input. Oke, kita pertama terima barang yang dari Samsung, vendornya punya Samsung. Kemudian kita input informasi sesuai yang tersaji di formulir, nomor surat jalan atau receipt number, BO 01, receive date-nya 9 Januari 2023, tanggal kirim tadi tanggal kirimnya Samsung, tanggal kirimnya tadi 9 Januari ya, 9 Januari 2023. Tadi pakai FOB shipping point. Oke. Oke, kita terima barang dari Samsung. Oke, maka kita klik di sini ya. Ini pilih pesanan. Oke, kita terima yang PO01 tadi ya. PO01 yang punya Samsung. Oke, jadi barangnya otomatis muncul. Oke, di sini 50-50. Oke, pas ya. Berarti kalau sudah sesuai semua, kita simpan dan tutup. Nah, jika muncul informasi seperti berikut, akun selisih belum tertagih, belum diisi, tolong diisi di preferensi pembelian penerimaan barang. Oke, kita isi di bagian preferensi. Oke ya, bagian preferensi di bagian persiapan, preferensi, klik preferensi, kemudian bagian pembelian. Sudah kita isi di sini untuk COGS-nya, tadi kan kita belum isi, kita oke kan? Oke, sudah.
maka simpan dan tutup. Nah, itulah pesanan penerimaan barang ya. Nah, kita coba terima barang yang punya Apple tadi ya. Apple, kita terima punya Apple. Oke, receive number-nya kita buat DO02. Kemudian tanggal diterima. Oke, bisa kita Apple, kita lihat dulu faktur Apple. Oke, bisa kita terima tanggal 9 Januari 2023. Tanggal kirimnya sama juga. Kemudian FOB destination tadi menggunakan FOD EX. Oke, kita pilih pesanan yang PO02 ya, tadi yang kita lakukan pesanan pembelian untuk vendor Apple. Oke, otomatis muncul. Nah, inilah kita simpan dan tutup, artinya kita sudah melakukan input penerimaan pembelian. Oke. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita terima barang, kita input faktur pembeliannya. Oke, yang pertama faktur pembelian dari vendor Samsung. Oke, kita sesuaikan dengan informasi yang ada. Invoice number-nya PI01 purchase invoice ya. PI01, invoice date-nya 10 Januari 2023, tanggal kirim 9 Januari 2023, gunakan FOB shipping point COD 2/10 N/30. Kemudian kita terima barang, kita klik di bagian sini, pilih pesanan ya. Kita bukan menginput lagi dari sini satu persatu, melainkan kita klik dari sini, pilih pesanan kita, pilih penerimaan barang ya. Kita kan tadi sudah lakukan input penerimaan barang. Oke, yang DO01 untuk yang Samsung. Oke, kita klik keluar barangnya ya. 50. Oke, sesuai ya semuanya informasinya. Oke. 1454. Oke, pas. Kemudian ini amount-nya juga sesuai. Oke, semua sesuai. Nah, jika semua sudah sesuai, kita klik simpan dan tutup. Oke, jadi kita sudah melakukan penginputan faktur pembelian untuk vendor Samsung. Kemudian yang kedua, kita coba buat faktur pembelian untuk vendor Apple. Oke, invoice number-nya PI02, invoice date-nya 10 Januari 2023. Kemudian tanggal kirim 10 Januari 2023. FOB destination, terms-nya net 30, kemudian dikirim menggunakan FODEX. Oke, kita pilih pesanan kita. Oke, tadi kita kan sudah melakukan penerimaan barang untuk Apple ya, yang sudah kita input tadi di DO02, kita checklist, kita klik OK, barang kita otomatis muncul di bagian sini ya. Ini barang kita, ini beban kita tadi kena biaya kirim. Ini bagian barang, oke. 50 sudah kita terima sebesar total invoice-nya 734.600 sesuai. Oke, maka kita simpan dan tutup. Oke, kita sudah lakukan penginputan faktur pembelian. Kemudian yang ketiga, kita mau membuat faktur pembelian untuk Oppo. Nah, tadi Oppo kan kita belum melakukan penerimaan barang. Jadi kita input dulu penerimaan barang kita dari Oppo. Oke. Oppo receive number DO03 ya. Tadi 02 kan sudah ya untuk Apple, maka 03 untuk Oppo. Kemudian tanggal diterima tadi 10 Januari 2023, tanggal kirimnya tadi juga 10 Januari 2023.
Gunakan FOB shipping point, dikirim via, nggak ada ya, karena dia pakai shipping point. Oke, pilih pesanan kita. Oke, yang PO03 ini, barang yang Oppo ini, kita sudah terima barangnya. Kita simpan dan tutup. Baru kita bisa menginput faktur pembeliannya. Kita klik vendor Oppo, sesuaikan nomor invoice-nya PI 03, invoice date-nya 10 Januari 2023, kemudian tanggal kirim 10 Januari 2023, FOB shipping point, terms-nya net 30. Oke, kita pilih pesanan ini, penerimaan barang ya, sudah kita lakukan tadi, maka sudah muncul. Oke, jadi kita klik di 03 ini, oke, barangnya muncul. Oke, sesuai totalnya, pas, sesuai. Maka kita simpan dan tutup jika sudah sesuai. Oke. Nah, itulah cara menginput faktur pembelian. Nah, kemudian sudah kita terima nih barangnya. Ternyata barang tersebut ada ketidaksesuaian. Bisa jadi karena rusak, cacat, atau karena perbedaan warna yang diminta tidak sesuai. Kita bisa melakukan retur pembelian. Oke. Nah, di sini kasusnya ini karena rusak. Jadi perusahaan mengembalikan Oppo Reno Z dan Oppo F11 Pro karena rusak. Dikembalikan ke Oppo. Oke. Maka kita input vendor Oppo ya. Oppo. Kemudian Oppo tadi, oke, tanggal notanya 11 Januari 2023. Oke, tadi ini merupakan pemasok yang kena pajak. Kita checklist dulu di sini. Oke, baru kita lihat nomor fiskalnya ini 01 PM 123. Kita input ke sini. 01 PM. Oke, tanggal fiskalnya 11 Januari 2023 udah pas. Kemudian nomor notanya ini DM 01. Kemudian kita pilih tadi Oppo yang ketiga ya. Faktur pembelian yang ketiga sudah kita klik. PI 03 udah kita pilih di sini ya. Kemudian dia kembalikan barang Oppo Reno Z sebanyak 2, Oppo F11 sebanyak 1. Oke, kemudian kita tulis keterangannya di deskripsi pengembalian Oppo Reno Z karena rusak. Kita tulis di deskripsi ya. Oke. Oke, kita klik di sini barang Oppo Reno Z ini. Oke, muncul keterangan. Apakah Anda ingin meretur semua barang? Tidak ya, karena kita hanya mau meretur sebanyak 2. Berarti tidak, kita isikan kuantitasnya 2. Harganya 3.500.000 ya. Oke, udah kita sesuaikan. Kemudian yang kedua, kita mau kembalikan F11 Pro. Kita tidak mau meretur semua barang ya, karena kita hanya meretur 1 saja. Kita isi di sini, kemudian klik harganya 3.400.000. Oke, sudah pas ya, totalnya 11544 sudah pas. Jika sudah, maka kita simpan dan tutup. Oke ya. Nah, itulah untuk menginput retur pembelian. Nah, setelah itu, yang terakhir kita lakukan pembayaran pembelian. Oke. Nah, di sini
Kita lihat informasi yang tersaji. Kita mau bayar ke Apple ya. Di sini kan ditulis dibayarkan kepada Apple. Berarti vendornya Apple. Kemudian nomor formnya ini CD02 ya. Ini CD02. Kemudian payment date-nya di situ 23 Januari 2023. Ini ya. Kemudian tanggal ceknya itu di ini 23 juga ya. Ini 23 Januari 2023. Kemudian nomor ceknya 2023-02. Oke, dibayar melalui bank ya. Di sini ada keterangan. Pembayaran invoice AP01 melalui bank. Ini bisa kita inputkan di menunya. Oke, sudah pas ya semuanya. Oke, kemudian dia bayar sebesar 24 juta. Jadi di sini kita checklist bayar 24 juta ya. Udah kita checklist, semua data sudah sesuai. Nah, jika sudah sesuai, maka kita simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Oke. Oke, kita coba sekali lagi ya untuk pembayaran pembelian yang Oppo. Ini ya, Oppo. CD03 ya. Kemudian payment date-nya 25 Januari 2023. Cek number-nya 2023-03. Kemudian tanggal ceknya 25 Januari 2023. Dibayar melalui bank ya. Kemudian kita bisa input keterangan di memonya melalui bank, oke. Kemudian sudah pas semua. Oke, mau bayar 50 juta untuk invoice yang ini tentunya ya, yang dia pesan tadi barangnya kan yang PI03 ya. Untuk invoice yang PI03 sebesar berapa yang mau dia bayar? 50 juta. 50 juta. Oke, kita jadi otomatis terchecklist ya. Kalau belum terchecklist, kita checklistkan. Cek amount-nya 50 juta. Oke, sudah pas semua informasi, maka kita simpan dan tutup. Oke, kemudian yang terakhir, bisa kita lakukan pembayaran untuk Samsung. Oke, Samsung, phone number-nya CD04, payment date-nya 28 Januari 2023, kemudian cek, tanggal ceknya juga 28 Januari 2023, cek number-nya 2023-04. Oke. Ini dibayar melalui bank juga ya, pembayaran invoice SS01 melalui bank, input di sini. Oke, dia mau bayar sebesar 17 juta. Oke, di sini ada ya. 17 juta kita checklist. Nominal yang ada 17 juta. Jika sudah sesuai, kita simpan dan tutup. Nah, demikianlah ya adik-adik cara menginput siklus transaksi pembelian. Jadi sudah kita pelajari tadi ada 6. Ada dari permintaan pembelian, pesanan, penerimaan, kemudian faktur pembelian, kemudian jika terjadi retur, kemudian pembayaran pembelian. Oke, nah semoga adik-adik mahasiswa dapat memahami cara menginput siklus pembelian ke dalam aplikasi Accurate. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.